Oke, halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperlihatkan sebuah game yang telah kami buat di software Processing 4. Untuk gamenya sendiri itu berjudul Cash Game. Langsung saja saya perlihatkan untuk gamenya seperti apa. Nah, jadi ini untuk tampilan menu awalnya. Di sini kita tekan tombol play untuk bermain. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan gamenya. Jadi untuk gameplaynya itu cukup sederhana. Kita cukup menggerakkan player kita ini untuk menangkap semua apel yang jatuh untuk mengumpulkan skor apel point. Bisa dilihat di situ di atas ada live score, jadi kita harus mempertahankan jangan sampai live score itu bernilai 0, karena jika 0 maka akan game over. Jadi kita akan bermain sampai lagunya ini habis, maka kita akan menang. Jadi kita akan menentukan poin selesai sampai lagunya ini habis. Jadi kira-kira sesuai gameplaynya sama. Oke, langsung saja saya perlihatkan untuk codingannya. Jadi untuk awal-awal di sini kita perlu mengimport dan menuliskan semua variabel yang kita butuhkan. Di sini saya ada import library sound. Jadi untuk library sound itu kita bisa download dulu di sini di tools, baru manager tools, library, baru kalian cari sound di sini. Kemudian download, install, kasih terinstall, baru kita bisa pakai untuk library soundnya. Itu untuk fungsinya untuk masukkan lagu atau sound. Jadi di sini saya menggunakan ada 3 sound. Itu yang hit ini sound ketika apelnya mengenai mangkuk atau karakter ini bagian atasnya itu kita sebut mangkuk saja atau basketnya. Kemudian ini untuk musiknya. Kemudian loss itu suaranya ketika game over. Suara ketika game over. Kemudian di sini ada beberapa image juga yang saya gunakan. Itu untuk efeknya ada. Untuk efek ada background, untuk levelnya juga Apple, untuk background game over, background win, tambah image buttonnya juga. Kemudian saya juga pakai font di sini. Dan sini ada kita deklarasikan variabel boolean juga untuk kondisi game over dan menu. Nah, di sini saya buat juga ada beberapa library. Nah, untuk library pertama itu untuk playernya yang tadi itu ini ada pos kita untuk posisi player ini, kemudian ada image-nya untuk gambar playernya, width dan height untuk lebar dan tinggi playernya. Nah, jadi dalam plus ini kita ada fungsi player juga di sini untuk playernya. Di sini kita load untuk image playernya, kemudian tingginya juga kita set. Nah, untuk posisinya di sini posisinya saya menggunakan posisi dari box X, jadi gerakan mouse kita kiri kanan itu, kemudian W dikurang 2, jadi untuk kondisi awalnya dia akan berada di tengah-tengah. Jadi untuk pergerakan playernya itu kita kontrol menggunakan mouse. Kemudian di sini display untuk tampilkan semua ini, untuk tampilkan playernya. Kemudian ada class fluid ini untuk Apple-nya. Kira-kira sama juga untuk ada posisi X sama posisinya, ada speed juga di sini dan ukuran dari fluidnya, apelnya. Nah, untuk posisinya sendiri itu kita boleh random, jadi posisinya itu random antara 50 sampai dengan lebar dari layarnya yang dikurangi 50. Jadi kenapa sini 50 biar tidak rapat, kiri kanannya tidak rapat itu, jadi apelnya tidak jatuh terlalu ke pinggir lah. Kemudian speednya juga di sini kita random, jadi untuk kecepatannya itu di random dari 3 sampai 6. Jadi untuk kecepatan jatuh masing-masing apelnya itu random. Kemudian ini display untuk kita tampilkan apelnya, kemudian untuk update positionnya, untuk kecepatan jatuhnya di sini kita biar apelnya bergerak ke bawah. Kemudian sini untuk check bounce, untuk salah satu fungsi dari post fluid. Juga ini kita untuk cek jika apelnya itu keluar dari layar. Nah, jika miss misalnya tidak tertangkap, dia skornya akan berkurang 20. Kemudian posisinya akan kita reset juga di sini dengan fungsi reset. Jadi ketika keluar dari layar atau tertangkap layar, jadi dia kembali dari atas lagi.
dia nggak akan random lagi posisinya, kemudian akan kecepatannya juga di random, kemudian akan jatuh dari atas lagi untuk levelnya. Kemudian ini untuk lebar itu untuk darahnya di atas skor lebarnya, sama di sini kita variabel untuk posisi x-nya sama y-nya dengan tingginya juga. Untuk lebarnya itu kita pakai left score. Nah, kemudian left score-nya itu kita set tadi di awal itu 400. Kemudian untuk ini saya deklarasikan dia sebuah untuk layering itu untuk apple kan di sini kita menggunakan array karena kita akan menggunakan beberapa apple. Jadi untuk apple no ini itu jumlah apple yang akan kita munculkan dalam layer. Nah, tadi ketika game nyapa itu apel yang muncul itu ada 4, jadi ada 4 apel yang akan di random posisinya dan kecepatannya untuk jatuh. Jadi ini bisa kita tambah lagi, misalnya ingin ada 5 apel dalam layarnya atau berapa yang sesuai dengan kita mau. Oke, tadi untuk lebarnya di sini ya. Ini untuk tampilkan lebarnya, jadi untuk lebarnya itu sesuai dengan skornya. Jadi itu tadi, jadi makin minus skornya nanti bar untuk lebarnya juga akan mengecil, nah sampai 0. Jadi makin kecil jika apelnya banyak yang miss. Kemudian untuk setup kondisi awalnya, ini untuk Z-nya, untuk ukurannya, kemudian ada untuk image semuanya kita load di sini. Ini ya, untuk image-nya tuh kita sesuaikan di tunggu sebentar, untuk nah ini gamenya. Jadi untuk image yang kita punya untuk background ini harus sesuai dengan ukuran layar ya. Misalnya di sini layar kita berukuran 800, untuk lebarnya ada 450 untuk tingginya. Jadi gambar background kita harus sesuai dengan just dari image-nya ini. Kemudian untuk lebarnya juga ini untuk gambar-gambar lainnya. Kemudian untuk soundnya di sini kita load juga. Ini untuk lagu dari gamenya. Kemudian ini lost sound. Jika game over ada file soundnya juga. Kemudian hit ketika apelnya mengenai basket atau mangkuk yang di karakter playernya. Kemudian smooth untuk anti-aliasing, bikin lines-nya atau tampilan garisnya lebih smooth. Kemudian frame sih kita saya atur 30. Kemudian font-nya juga kita gunakan ini font yang kita punya ini. Kemudian untuk apple-nya di sini kita pakai perulangan untuk membuat variabelnya sesuai dengan apple yang jumlah apple yang kita mau tadi, yang apple non. Jadi tadi yang kita set itu 4. Kemudian untuk draw-nya di sini oke, langsung ini kita background-nya tadi sesuai image yang kita pasang. Kemudian di sini langsung ke menu. Jadi untuk kondisi awalnya itu kita akan cek dulu jika menunya true, jadi akan memanggil menu. Jadi untuk awal memang di atas kita sudah set menunya true. Jadi di awal akan set menu dulu true. Nah, jika tombol di menu tadi yang ini untuk dia akan memanggil fungsi menu ini akan untuk tampilkan mouse. Jadi untuk jika mouse ini diklik pada area sekitar buttonnya ini, kira-kira untuk posisi buttonnya itu di sini ya, sesuai dengan ukuran buttonnya ini kita atur. Kemudian itu ketika buttonnya diklik di area sekitar buttonnya diklik, kita akan sedikit memperbesar ukuran buttonnya, akan zoom lah gitu, ada tampilan jadi lebih kelihatan ada animasi saat diklik. Kemudian pada menu kita akan reset dulu semua posisi apple-nya. Jadi ketika game over atau lagunya selesai, kita kembali ke menu, kemudian play, jadi apple-nya ke reset lagi posisinya. Kemudian left score juga kita kembalikan ke 400 untuk skornya. Kemudian reset ini juga kita poinnya kita reset lagi. Kemudian menunya kita false. Kemudian kita akan masuk ke gamenya, ke sini, kondisi sini. Kemudian itu musiknya akan play. Ketika musiknya play,
Nah, kita akan tampilkan ini untuk live display-nya, basketnya juga tampilkan. Untuk ini basket, ini player ya. Live display itu untuk tampilan skornya, live barnya. Kemudian di sini kita panggil perulangan. Nah, untuk setiap apelnya itu kita gunakan masing-masing kelasnya tadi kita panggil untuk tampilkan masing-masing apelnya, untuk sampai posisinya, sama check bounce itu jika apelnya melewati layar atau tidak tertangkap. Kemudian check collection. Jadi untuk check collection nanti itu fungsi untuk mendeteksi apakah apel itu mengenai berhasil ditangkap player atau tidak. Kemudian kita tampilkan skornya juga, kemudian live skornya juga kita di sini kita display juga tampilkan. Kemudian untuk kondisi game overnya di sini, nah ini jika game overnya turunkan di sini, ini akan jalan ketika game overnya itu bernilai false dan musiknya itu masih play. Jadi kalau ketika else di sini, selain itu ketika game overnya ini true, dia akan panggil fungsi game over. Jadi untuk game over di sini ini dia akan stop musiknya, backgroundnya juga akan muncul ini untuk menampilkan background game overnya, kemudian ada button juga, kemudian ada tombol juga di sini. Jika diklik maka akan kembali ke menu, kemudian kita close juga game overnya lagi. Nah, ketika musiknya tidak play atau kita anggaplah selesai untuk musiknya, maka kondisinya adalah game win. Nah, untuk musik game win di sini kira-kira miripnya di sini untuk tampilan background winnya. Kemudian kita akan tampilkan skornya juga yang didapat oleh player di sini. Kemudian kita tampilkan tombol juga untuk tombol play-nya lagi ya. Nah, jadi ketika tombol play-nya ditekan, dia akan kondisi birunya akan true, jadi dia akan kembali ke menu. Kemudian untuk check collection-nya tadi ya, untuk fungsi check collection tadi kita panggil juga kelas parameter, kita gunakan parameter dari kelas fluid itu tema apel tadi. Jadi kita cek di sini, kita cek kondisinya jika apel itu berhasil ditangkap player. Jadi skalanya kira-kira seperti ini. Sebentar saya lihatkan lebih jelas. Jadi untuk tema apel ini lebih besar dari X, itu kita cek dulu kondisinya. Kondisi X-nya itu dari X yang di sini. Jika sesuai dengan titik di sini, player ini lebar sini sesuai dengan lebar juga dari karakternya. Kemudian dari posisinya di sini itu posisi atas ke atas ke bawahnya, tadi kan X itu kiri ke kanannya, jadi atas ke bawahnya di sini dia cek. Di sini saya kurangkan 15 itu biar pas di atas mangkuk ini, yang atas mangkuk player. Kemudian tim playernya yang ini untuk mengecek. Jadi yang diambil itu ada sekitar mangkuk ini saja, jadi yang jatuh. Jadi ketika di bagian apelnya berada di sini, jadi itu tidak akan tertangkap. Jadi dia tertangkap saat apel itu ada di atas mangkuk ini saja. Jadi itu untuk kondisinya. Nah, jadi ketika kena dia kita panggil image effect-nya, ini splash-nya. Ketika apelnya kena itu efek splash untuk gambarnya. Kemudian kita play juga suara hitnya, efek sound-nya, hit play, kita play. Kemudian apelnya lagi kita reset posisinya kembali ke atas. Kemudian kita skornya bertambah 1 ketika kita berhasil tertangkap. Kemudian skornya ini akan bertambah 5 ketika dia lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 400. Jadi maksimal skornya kan 400. Jadi ketika miss kan dia berkurang 20. Jadi ketika berhasil ditangkap kita tambahlah skornya di 5. Jadi gamenya masih akan terus berjalan. Oke, di sini untuk void score display-nya untuk tampilkan skornya. Ada skor juga untuk tampilkan skor. Jadi kira-kira itu. Nah, di sini ada sebuah kondisi. Nah, jika live score-nya ini 0, maka game over-nya kita true, kondisinya true. Jadi kemudian kita akan play juga untuk sound loss-nya. Nah, untuk langsung saya perlihatkan dulu kondisi-kondisinya jika game over seperti apa dan jika win itu seperti apa. Game-gamenya seperti apa ya. Kita play lagi.
Nah, di sini saya coba untuk memperlihatkan jika live score-nya ini berkondisinya di bawah 0, nanti akan game over. Saya coba tidak tangkap dulu. Jadi itu untuk posisi apelnya ini sendiri itu random ya, dan kecepatannya random, jadi itu agak membuat player agak kesulitannya tangkapnya, jadi itu tantangannya di situ. Nah, jadi ini ketika game over tadi bisa dilihat ada sound game overnya juga, kemudian ini untuk tampilan juga untuk background game over, kemudian kita ada berikan tombol game play lagi di sini juga. Nah, itu ketika game over ya ini. Nah, ketika di play dia akan ulang lagi, akan reset semua live score-nya semua dan posisi levelnya dengan evaponya juga di reset. Jadi untuk ketika win, karena kan dia win itu ketika musiknya itu telah selesai atau tidak play lagi. Kebetulan untuk musiknya di sini itu saya gunakan musik ini ya. Di sini agak lama durasinya, jadi saya gunakan yang ini saja, saya ganti. Ini durasinya sekitar 3 menit, jadi mungkin agak lama, jadi saya coba gunakan musik yang lebih durasinya sekitar 30 detik saja ya, untuk mempersingkat waktu. Nah, jadi kita sudah tangkap, saya bisa mungkin untuk tekannya terkait. Nah, jadi untuk kabelnya di sini tadi kita set, dia akan kabelnya ada 4 ya, jadi jadi dilihat ada 4 kabel saja. Ntar jika mau ditambah lagi untuk kabelnya ya bisa juga ya. Nah, ini untuk ketika lagunya sudah habis maka akan muncul skor yang kita dapatkan dari poin tadi. Skornya itu di sini saya dapat 29. Jadi ini win conditionnya jika sudah menang. Jadi game ini mirip-mirip seperti game musuh yang play musik seperti ini, game musik yang seperti. Jadi untuk gamenya sendiri bisa kalian download, untuk shortcode-nya ada di deskripsi ya. Jadi sekira itu saja yang bisa saya perlihatkan. Ya, sekian, terima kasih ya.